semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Hari ini kembali lagi bersama saya, Budini, tetap dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kali ini Ibu akan memberikan atau menemani anak-anak di kelas 8. Baik, pada kesempatan ini pula Ibu akan menjelaskan tentang teks berita. Sebenarnya ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam teks berita. Namun salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita baik yang didengar maupun yang dibaca. Oke, tentunya berita sangat tidak asing di telinga kalian. Setiap kali kita melihatnya di tayangan televisi, di pagi hingga malam hari selalu tersedia berita. Namun apa sih berita itu? Untuk mengetahui lebih jelasnya, simak baik-baik video berikut ini. Bahasa Indonesia kini menjadi wajib digunakan dalam setiap komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah ataupun swasta. Aturannya bahkan sudah ditandatangani dalam Perpres. Ini artinya sejumlah fasilitas yang belum menggunakan bahasa Indonesia harus segera diubah. Busway atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jalanan bus. Meski namanya Transjakarta, penggunaan nama busway masih digunakan sebagai bagian dari fasilitas publik dan rambu jalanan. Begitu pula dengan nama-nama sejumlah jalan yang juga masih menggunakan istilah asing. Di belakang saya ini biasanya disebut oleh masyarakat ibu kota Toljor atau Jakarta Outer Ring Road. Padahal bahasa Indonesianya adalah Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Memang dengan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, nantinya akan dibutuhkan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi. Namun tentunya diharapkan melalui hal ini dapat membantu menyebarkan dan juga mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan dikeluarkannya Perpres nomor 63 tahun 2019, pemerintah harus segera membenahi istilah-istilah asing khususnya yang masih terdapat di ruang publik. Ya, beberapa aturan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, diantaranya dokumen resmi negara, penamaan geografi yang meliputi bangunan, jalan, merek dagang, hingga informasi tentang produk barang dan fasilitas umum. Termasuk juga penyampaian pidato resmi Presiden, Wakil Presiden serta pejabat negara pada forum nasional dan internasional. Penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ruang publik sebetulnya memang sudah lama digunakan. Misalnya saja, mesin ATM atau Automatic Teller Machine yang setelah diindonesiakan namanya menjadi Anjungan Tunai Mandiri. MRT, Mass Rapid Transit, di Indonesia menjadi Moda Raya Terpadu atau MRT. Sesuai Perpres, penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria sesuai kaidah tata bahasa, ejaan, dan pembentukan istilah. Bahasa Indonesia merupakan identitas sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, diharapkan bisa lebih memperkuat lagi rasa kesatuan warga. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Baik, berita yang cukup inspiratif, yaitu tentang penggunaan bahasa Indonesia di segala sektor. Coba anak-anak, sekarang saya tanya, terkait dengan berita yang sudah kalian simak, apa yang dibahas atau apa yang terjadi dalam berita tersebut? Ya, jawabannya pasti Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia di segala sektor. Lalu, di mana kebijakan itu diambil? Nah, kebijakan itu diambil di Jakarta, kalian pasti tahu ya kan? Dan kapan? Sesuai dengan Perpres yang tertera tahun 2019. Oke, baik. Tentunya sangat mudah. Secara tidak langsung, kalian tadi telah mempelajari unsur-unsur dari berita. Ya. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang unsur-unsur berita, silakan simak materi berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang teks berita, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Apakah berita itu? Nah, berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, teks berita adalah teks yang memuat suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Lalu, unsur-unsur berita. Ada 6 unsur berita, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa,
dan bagaimana bisa kita sebut adik Simba? Adik Simba, peristiwa apa yang terjadi? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Dan kapan peristiwa tersebut terjadi? Simba, siapa yang mengalami atau yang diberitakan? Mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana proses terjadinya? Perhatikan contoh berikut ini. Bacalah dengan cermat teks berikut ini, lalu jawab pertanyaan yang ada. Pertanyaannya, apa yang diberitakan? Yaitu Space Adventures bekerja sama dengan Roscosmos. Siapa? Space Adventures, perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata luar angkasa. Kapan kejadiannya? Tahun 2023. Contoh selanjutnya, baca baik-baik. Baca dengan teliti untuk menjawab beberapa pertanyaan selanjutnya. Di mana, bagaimana, dan mengapa adalah pertanyaan yang ditanyakan. Di mana? Jawa Tengah. Bagaimana? Dengan cara apa? Dan mengapa adalah sebuah alasan. Terima kasih. Nah, setelah melihat tayangan tadi, tentunya kalian sudah paham kan apa saja unsur-unsur dari sebuah berita. Agar lebih mudah untuk diucapkannya, kita sebut saja adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Cukup mudah bukan? Lalu, bila ada yang bertanya, Bu, untuk unsur-unsur ini bolehkah dibalik? Jawabannya yang pasti boleh. Jadi tidak harus apa dulu atau siapa dulu, boleh dibolak-balik. Dan terakhir, kalau ibu tanya, apa sih berita itu? Sudah jelas tadi dalam paparan, berita adalah peristiwa atau suatu kejadian yang dicatat secara rapi seperti itu. Baik, usai sudah perjumpaan kita hari ini anak-anak, pada pertemuan depan ibu akan membahas tentang menyimpulkan isi sebuah berita. Ya, tetap belajar di rumah. Oke, untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.